last week we already discussed about the materials and our assessment in natural science subject. And today's back to me with Miss India. On today's meeting, we will discuss a new material. So, before we start it, let we pray together. Amen. Okay, student, I want to ask you something. Have you ever stretched pain? When you feel sore? So, what happened when you stretch? To find the answer, you have to pay attention to this topic. The first chapter we are going to study is Human Movement System. For the discussion of the course will be divided into two sessions. The first session is to explain about the skeletal system and the joint system. And the second session is to explain about the muscular system and the movement system whole. Okay, let's start the first session with the skeletal system. Are you ready? Let's begin. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu adalah Human Movement System atau sistem gerak pada manusia. Jadi pada chapter 1, Human Movement System, kita akan membahas 4 topik. Yang pertama skeletal system, yang kedua joint system, yang ketiga muscular system, dan yang terakhir the motion system whole. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2 topik dulu, yaitu skeletal system dan joint system. The skeletal system atau sistem rangka itu akan terfokus pada struktur dan fungsi dari skeleton atau fungsi dari rangka. Skeletal system. Tentu saja yang dibahas adalah skeleton atau rangka. Apa itu skeleton atau apa itu rangka? Jadi collection of bones that holds our body up. Jadi kumpulan dari tulang yang menyangga atau menjaga tubuh kita. Ada 4 subtopik. Yang pertama the function of skeleton, dan yang kedua ada the types and classification of bones. Yang ketiga ada the division of skeleton, dan yang terakhir adalah disease of the skeletal system. Yang pertama kita akan bahas mengenai the function of skeleton. Jadi fungsi dari skeleton yang pertama adalah merupakan gerak pasif atau merupakan alat gerak yang pasif. Jadi membutuhkan alat gerak aktif untuk bisa bergerak seperti sekarang. Dan yang pertama ada support. Jadi untuk bagian support yaitu merupakan penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Jadi rangka kita berfungsi untuk menyangga dan memberikan bentuk tubuh. Berikutnya ada protection. Jadi rangka juga berfungsi sebagai pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Jadi kalau misalnya otak, yang melindungi adalah tulang tempurung kalian. Kalau untuk jantung dan paru-paru yang melindungi adalah rusuk kalian. Movement. Jadi kalau misalnya rangka mau digerakkan, itu harus ada alat gerak aktif. Nah, alat gerak aktif itu ternyata adalah otot. Jadi tempat melekatnya otot adalah rangka atau tulang. Tanpa ada otot, badan kita tidak akan bisa bergerak. Jadi hanya sebagai tempat melekatnya otot. Berikutnya adalah mineral storage atau tempat penimbunan mineral, yaitu ada kalsium, ada fosfor, dan mineral penting lainnya seperti kalium, natrium, dan magnesium. Sedangkan fungsi terakhirnya adalah blood cell formation atau tempat pembentukan sel darah merah. Biasa disebut dengan eritrosit. Jadi sel darah merah merupakan bahasa Latin dari memiliki bahasa Latin yaitu eritrosit. The types and classification of bones. So, bones are divided into 2 types. First are cartilage or cartilago, merupakan tulang rawan. Jadi kalau misalnya kita sering ngomongin tulang rawan, berarti kita membicarakan tentang cartilago. Jadi tulang rawan ini tersusun atas banyak serat kolagen yang elastis dan kaya akan zat perekat. Contoh dari tulang rawan adalah tulang daun telinga.
Jadi tulang daun telinga kalian ini tersusun atas kartilago atau cartilage. So the second types of bones are hard bone atau tulang keras. Jadi tulang keras tersusun yang pertama atas compact bone atau tulang kompak yang strukturnya keras, tidak memiliki celah atau matriks pada rongga tulangnya dan terdapat sistem Havers. Lalu tipe yang kedua yaitu spongy bones, terdapat rongga atau matriks dan tidak memiliki sistem Havers. Jadi kalau kalian perhatikan gambar yang ada di sini, bagian yang memiliki banyak rongga ini yang Miss tandai merah, ini merupakan spongy bones. Jadi dia keduanya sama, ini merupakan sistem dari hard bone, tulang keras. Yang bagian berongga merupakan spongy bones, sedangkan yang bagian tidak berongga ini merupakan compact bone atau tulang kompak. Berikutnya adalah the classification of bones. Jadi ternyata tulang kita juga kita bisa klasifikasikan menurut bentuknya ada 4. Yang pertama ada long bone, yang kedua ada short bone, ada flat bone, dan yang terakhir irregular bone. Yang pertama, long bone atau pipe bone biasa kita sebut dengan tulang pipa. Jadi tulang pipa ini berbentuk tabung, berongga, dan memanjang. Contohnya adalah femur atau tulang paha. Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya baik-baik, di situ yang pertama ada namanya proximal epiphysis. Jadi biasa disebut juga dengan epiphysis. Terdapat pada ujung tulang bagian atas yang tersusun atas spongy bones. Jadi ini tulang pipa kan, bentuknya tuh kayak tulang paha ayam yang biasa kalian makan. Bagian atasnya, nah kalau kalian perhatikan baik-baik, ini disebut dengan proximal epiphysis atau kalian bisa sebut dengan epiphysis saja. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, di gambar ini tulang itu ada rongganya. Maka dari itu tulang di bagian epiphysis dia tersusun atas spongy bones. Sedangkan bagian diaphysis telah terdapat pada bagian tengah tulang. Nah, ini. Bagian tengah tulang ini disebut dengan diaphysis. Di bagian diaphysis ini tersusun atas hard bones, ada tulang kompaknya, dan sedikit tulang sponge atau spongy bones. Nah, di dalam diaphysis itu ada sumsum merah yang terkandung banyak eritrosit atau sel darah merah, sedangkan sumsum kuning dia banyak terkandung sel lemak. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ini ada bagian kuning, ini merupakan sumsum kuning. Berikutnya ada distal epiphysis, itu terdapat pada ujung bagian bawah. Nah, kalau bagian atas namanya proximal, bagian bawahnya disebut dengan distal epiphysis. Distal epiphysis juga sama, tersusun atas banyak dari tulang spons. Dan sedikit ada bagian yang mengandung kartilago. Jadi inilah bagian yang terkandung kartilago. Tadi kartilago kita bahas adalah tulang rawan. Dan yang terakhir, metaphysis. Metaphysis ini biasa juga disebut dengan cakra epiphysis. Jadi cakra epiphysis atau metaphysis merupakan bagian antara epiphysis dengan diaphysis. Jadi antara epiphysis, ini yang Miss tebalkan merah, antara epiphysis dan diaphysis ada yang namanya metaphysis atau biasa disebut dengan cakra epiphysis. Jadi itu untuk tulang pipa. Berikutnya adalah tulang kecil atau tulang pendek. Jadi tulang kecil atau tulang pendek dia cenderung berbentuk kubus atau bulat, tersusun atas tulang spons yang memiliki rongga dan berisi sumsum merah dan sumsum kuning. Jadi kalau kalian perhatikan, jadi ini contoh dari tulang pendek. Dia banyak berisi tulang spons, dia memiliki rongga. Contohnya adalah carpals dan tarsal. Jadi carpals itu ini
Carpals itu adalah pergelangan tangan. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ini ada bagian yang kecil-kecil, ini adalah tulang pendek atau short bone. Sedangkan pada tarsal atau pergelangan kaki, kalian juga perhatikan ini ada bagian kotak kubus kecil, ini merupakan tulang pendek atau short bone. Berikutnya adalah flat bone atau tulang pipih. Nah, tulang pipih ini berbentuk lempengan pipih yang lebar, lalu tersusun atas dua lempengan, yaitu lempengan tulang kompak dan tulang spons. Di antara kedua lempengan terdapat sumsum tulang merah. Nah, contohnya ini kayak gini. Ada skull, ribs, dan sternum. Kalau kalian perhatikan baik-baik, bagian atasnya ini tersusun atas tulang keras. Di bagian tengahnya adalah tulang spons, dan di antara tulang keras yaitu compact dan spons, dia terdapat sumsum merah. Berikutnya adalah irregular bones atau tulang yang tidak beraturan. Jadi tulangnya tidak beraturan, tidak bisa dibilang pipa, tidak bisa dibilang pendek, tidak bisa dibilang pipih. Nah, biasanya dia tersusun atas tulang kompak dan tulang spons yang diselimuti oleh periosteum. Contohnya adalah vertebrae dan hip. Vertebrae itu tulang belakang dan hip itu panggul. Berikutnya adalah the division of skeleton. Jadi di sini akan membahas mengenai bagian dari rangka. Jadi rangka kita tersusun atas dua bagian, yaitu bagian aksial dan apendikular. Kalau kalian perhatikan yang ada di depan kalian, itulah secara umum rangka tubuh manusia yang normal. Dia punya tengkorak, dia punya badan, dia punya tangan, punya panggul, punya kaki. Itu udah yang normal. Nah, kita akan pelajari bagian-bagian tersebut. Seperti rangka tersusun atas dua bagian, yaitu axial skeleton. Axial skeleton itu apa? Adalah rangka yang tersusun bagian tulang tengahnya. Jadi bagian tengah badan kita itu disebut dengan axial skeleton. Lalu yang menyusunnya adalah skull tulang tengkorak, vertebral column yaitu ruas tulang belakang, dan bony thorax atau ribs yaitu adalah bagian rusuk. Kalau kalian perhatikan baik-baik gambarnya, ada tengkorak, jadi skull tengkorak, ada ribs atau bony thorax, ini dada di bagian rusuk, dan yang terakhir untuk aksial itu adalah vertebral column. Ada skull, bony thorax, dan vertebral columns. Itu untuk axial skeleton, jadi dia di bagian tengah badan kita. Sedangkan yang berikutnya ada appendicular skeleton. Kalau appendicular skeleton, dia menyusun tulang anggota gerak tubuh. Jadi yang bisa bergerak secara luas seperti tangan, kaki kalian, itu disebut dengan appendicular skeleton. Tersusun atas upper lips, anggota gerak bagian atas, ada shoulder strap, lower lips, dan yang terakhir pelvic rig. Jadi kalau kalian perhatikan gambarnya, yang ini gelang bahu kalian atau disebut dengan shoulder straps. Habis itu ada lengan kalian, itu upper lips, ada gelang panggul, pelvic rings, dan bagian bawah kalian ini bagian kaki disebut dengan lower lips. Jadi ada dua bagian. Axial skeleton menyusun bagian tengah badan dan appendicular skeleton menyusun anggota gerak tubuh. Kita akan bahas yang pertama, axial skeleton atau biasa disebut dengan bagian tubuh tengah kita. Skull, yang pertama skull. Skull itu apa tadi? Tengkorak. Jadi secara umum tengkorak manusia. Dia tersusun pertama atas tulang dahi. Jadi kalau kalian perhatikan video ini, kalian bisa menyentuh tulang dahi kalian. Jadi tulang dahi, lalu ada tulang baji. Tulang baji ini ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ada tulang air mata di bagian mata, tulang hidung. Tulang hidung biasa juga kalian bisa sebut dengan nasal. Ada tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah di dalam, tulang ubun-ubun di bagian atas tengkorak kalian, tulang pelipis di bagian pelipis kalian, tulang tengkorak di bagian belakang tulang kalian, dan yang terakhir tulang rahang bawah di bagian bawah rahang. Jadi saat kalian belajar, kalian bisa menyentuh langsung bagian tubuh kalian.
Nah, kalau tadi kita membahas mengenai tengkorak, bagian aksial lain yaitu adalah vertebral column atau ruas tulang belakang. Jadi ini contoh dari ruas tulang belakang kalian. Yang pertama, di bagian paling atas ada 7 ruas tulang belakang leher. Jadi ini leher ya. Jadi ini leher. Jadi leher kalian punya 7 ruas tulang belakang. Berikutnya ada punggung. Punggung kalian punya 12 ruas. Jadi ruas itu ini. Ada 1, 2, 3 nih. Bagian-bagian yang kalian lihat agak lurik itu adalah ruas. Di bagian punggung ada 12 ruas. Di bagian pinggang ada 5 ruas. Di bagian kelangkang ada 5 ruas. Dan di bagian ekor ada 4 ruas. Jadi totalnya ada 33 ruas tulang. Di bagian tulang belakang terdapat 33 ruas tulang. Tulang yang tersusun apa? Adalah tulang irregular atau tulang tak berbentuk. Berikutnya adalah bony thorax and ribs atau tulang rusuk. Nah, jadi ini rusuk kalian. Jadi Miss akan menjelaskan bagian rusuk dulu nih, rusuk yang ada lengkung-melengkung. Nah, jadi tulang rusuk ternyata ada 3 bagian. Ada rusuk sejati, ada rusuk palsu, dan ada rusuk melayang. Apa bedanya, Miss? Kalau rusuk sejati, dia tulang yang melengkung ini langsung menempel pada tulang utama atau tulang badan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kalian perhatikan, nah ini kan, ini terakhir. Jadi dari sini dan sampai sini ada 7 ruas tulang sejati. 7 tulang rusuk sejati. Sedangkan untuk bagian yang paling bawah ini ada 3, 1, 2, 3. Dia tidak menempel pada tulang utama tulang badan. Makanya disebut dengan tulang rusuk palsu. Sedangkan ada 2 tulang yang melayang. Dia tidak menempel pada badan dan dia juga tidak memiliki ujung yang menempel. Jadi dia hanya melayang aja. Nanti disebut dengan tulang rusuk melayang. Nah, ada tulang bagian hulu. Ini tulang hulu. Jadi di bagian bawah leher kalian, di bagian sini ada tulang hulu. Tulang badan, ini bagian tengahnya, kalian bisa sebut nanti dengan sternum. Jadi biasa disebut dengan sternum. Sternum. Dan yang terakhir di paling ujung itu disebut dengan tulang pedang-pedangan. Gitu. Jadi di tulang rusuk dan tulang dada ada tulang rusuk sejati 7 buah atau 7 pasang. Jadi di kiri dan yang di kanan. Lalu tulang rusuk palsu ada 3 pasang. Dan tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Ada tulang hulu, ada tulang badan yang disebut dengan sternum. Dan tulang pedang-pedangan di ujungnya. Itu untuk bagian aksial. Lalu bagian appendicular skeleton yang pertama kita akan belajar upper lips. Upper lips itu adalah anggota gerak bagian atas. Di upper lips kalian pertama akan melihat yang namanya tulang lengan atas. Jadi tulang lengan ini biasanya disebut dengan humerus. Jadi kalian harus tahu bahasa-bahasa Latinnya. Humerus. Jadi tulang lengan atas itu humerus. Lalu ada tulang pengumpil. Ini disebut dengan radius. Lalu ada tulang hasta. Ini adalah ulna. Tulang pergelangan tangan kalian nanti sebut dengan karpal. Dan yang terakhir, tulang jari disebut dengan falang. Pergelangan tangan itu karpal. Di sini Miss tambahkan 1. Ada yang namanya tulang telapak tangan. Kalau tulang telapak tangan itu disebut nanti dengan metacarpals. Metacarpal. Jadi kalau pergelangan tangannya karpal, telapak tangannya metacarpal. Setelah itu
ada shoulder strap atau gelang bahu, jadi di bahu kalian ada yang namanya tulang selangka dan tulang belikat. Jadi kalau tulang selangka itu disebut nanti dengan clavikula. Clavikula. Selangka kalian sebut clavikula, kalau misalnya belikat kalian sebut dengan scapula. Scapula. Ingat ya, clavikula, scapula. Berikutnya lower lips atau anggota gerak bagian bawah. Nah, di sini ada tulang paha, tulang paling panjang yang disebut dengan tulang paha nih. Nama latinnya adalah femur. Femur. Jadi kalian harus tahu femur. Lalu tulang tempurung lutut ini biasa disebut dengan patella. Patella. Tulang betis disebut dengan fibula. Tulang kering disebut dengan tibia. Pergelangan kaki, kalau tadi tangan karpal, kalau kaki tarsal. Telapak kaki metatarsal. Dan yang terakhir, kalau jari sama kayak jari tangan, phalanges. Nah, itu dia apendikular. Yang bagian lower lips. Dan yang terakhir di apendikular adalah pelvic ring atau gelang panggul. Ternyata gelang panggul kalian ada 3 tulang yang menyusun. Yang pertama tulang usus, disebut dengan tulang ileum. Lalu ada tulang kemaluan atau tulang pubis. Dan yang terakhir tulang duduk atau ischium. Nah, jadi ada 3, ileum, pubis, dan ischium. Jadi itu untuk appendicular skeleton bagian pelvic ring. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai disease of the skeletal system. Jadi penyakit-penyakit yang menyerang bagian rangka kita. Yang pertama osteoporosis, yaitu gangguan tulang dengan ditandai penurunan massa tulang sehingga tulang rapuh. Jadi kalau kalian sering dengar di iklan-iklan di TV, tulang kalian rapuh, cenderung dia terkena osteoporosis. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kekurangan kalsium pada tulang. Nah, makanya di susu-susu yang bagus untuk pertumbuhan dia banyak mengandung kalsium agar mencegah penyakit osteoporosis. Fisura atau sering disebut dengan retak tulang. Penyebabnya adalah benturan dengan benda keras. Jadi kalau ada benturan dengan benda keras biasanya retak. Nah, retak itu disebut dengan fisura. Ada osteomalacia, yaitu adalah tulang rapuh dan mudah patah. Kalau tadi osteoporosisnya juga tulangnya rapuh dan mudah patah karena kalsium, kekurangan kalsium. Kalau osteomalacia, tulang rapuh dan mudah patah disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Makanya saat kita kecil atau mungkin sampai sekarang kita disuruh untuk berjemur. Tujuannya menjemur, jadi sinar matahari itu mampu mengubah provitamin D pada tubuh kita menjadi vitamin D. Ada rakitis, yaitu adalah tulang kaki membentuk huruf O dan X. Jadi bentuknya O dan X disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Ada polio. Polio adalah tulang yang mengecil atau abnormal disebabkan oleh virus. Nah, jadi saat kalian bayi dulu, kalian sering mendengar istilah imunisasi polio. Nah, tujuannya untuk agar kalian tidak terserang virus yang menyebabkan tulang kalian. Berikutnya, penyakit yang menyerang sistem rangka ada yang namanya lordosis. Jadi lordosis ini tulang bagian bawah bengkok ke arah depan. Kalau kalian perhatikan gambarnya ini, jadi tulang belakang bagian bawahnya itu bengkok ke depan. Itu disebut dengan lordosis. Berikutnya kifosis. Kalau kifosis, tulang belakang bagian atas yang bengkok ke arah belakang ini. Jadi di bagian atas yang bengkok ke arah belakang.
Kalau skoliosis adalah tulang belakang yang bengkok ke arah samping membentuk huruf C atau S. Jadi dia gini. Ini kan, jadi dia bengkoknya ke arah samping. Kalau ini ke depan, ke belakang, ini ke samping. Skoliosis. Berikutnya ada fraktura. Fraktura itu patah tulang disebabkan oleh benturan dengan benda keras. Dan yang terakhir, kanker tulang, yaitu terjadinya penumbuhan jaringan abnormal pada tulang. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai penyakit yang menyerang sistem rangka. Jadi keseluruhan untuk sistem rangka dari fungsi, tipe, klasifikasi, bagian, dan penyakit sudah Miss jelaskan. Berikutnya adalah sistem yang membicarakan mengenai sendi. Okay student, let's restart the second topic in this first session. Let's begin. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai joint system. Jadi fokus kepada structure and function of the joint. Joint itu adalah sendi. Joint system. Apa itu sendi atau apa itu joint? Adalah the junction or pivot point between two or more bones. Jadi dia penghubung antara tulang. Nih, kalau kalian perhatikan di gambar, ada tulang dihubungkan oleh yang namanya sendi. Gitu. Jadi kita akan membahas 3 subtopik, the function of joint, the types of joint, dan the disease of the joint. Pertama, the function of joint, they are divided into four. First, flexibility. Jadi si sendi itu memberikan kelenturan dan gerakan pada tempatnya. Berikutnya ada shaft, yaitu sebagai poros gerak pada sistem gerak. Berikutnya adalah sebagai alat gerak aktif. Jadi kalau tadi rangka pasif, sekarang si sendi ini dia aktif. Jadi dia yang menggerakkan. Yang berikutnya hold, dia menyatukan tulang-tulang persendian. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari sendi. Berikutnya kita belajar types of joint. Jadi sendi or joint, we are divided into 3 types. First, synarthrosis. Jadi bacanya synarthrosis. Synarthrosis atau disebut juga dengan fibrous joint. Immovable joint with hard bone. Jadi dia tidak bisa bergerak. Sendi yang tidak dapat bergerak dan yang disusun oleh tulang keras. Berikutnya adalah ampiarthrosis. Jadi ampiarthrosis atau disebut dengan cartilaginous joint. A slightly movable joint with cartilage bones. Jadi dia bisa bergerak sedikit. Kalau synarthrosis tidak bisa bergerak sama sekali, ampiarthrosis dapat bergerak sedikit. Sedangkan yang terakhir, diarthrosis, dia synovial joint, the most flexible type of joint. Jadi dia fleksibel, yang paling bisa fleksibel untuk bergerak. Kita bahas satu-satu. Synarthrosis itu persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan, tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Ada 2, yaitu synfibrosis, synarthrosis yang tulangnya dihubungkan oleh jaringan ikat pada tulang-tulang penyusun tengkorak. Dan yang berikutnya ada synchondrosis, yaitu synarthrosis yang tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan, biasanya terdapat pada tulang rusuk dan tulang dada. Jadi kalau kalian perhatikan gambar yang ini ada tulang, ini sendinya, sendi atau synarthrosisnya. Bagian penghubung antar tulang ini disebut dengan sutur atau Indonesianya sutura. Jadi terletak pada tulang tengkorak atau tulang kemaluan. Jadi contohnya tengkorak or pubis symphysis. Berikutnya adalah ampiarthrosis. Kalau ampiarthrosis persendian yang memungkinkan pergerakan sedikit gerakan. Jadi hanya sedikit, nggak bisa banyak gerakan. Jadi dia terdapat pada hubungan antar tulang seperti di rusuk, di tulang belakang. Nah, dia dihubungkan oleh kartilago. Kartilago tadi apa? Tulang rawan. Sifatnya kaku dan terbatas. Between ribs and sternum, rusuk dan tulang dada. Between fibula dan tibia. Kalau tadi belajar tadi ya, fibula dan tibia. Jadi antara tulang kering dan tulang betis. Dan yang terakhir ini yang paling banyak, yaitu adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan lebih bebas, yaitu diarthrosis. Jadi antar tulang dihubungkan oleh jaringan dan terdapat minyak sendi atau cairan sinovial. Makanya
diarthrosis itu disebut dengan synovial joint. Jadi jointnya si diarthrosis ini ada banyak. There are 6 ball and socket joints, hanger joints, saddle joints, gliding joints, pivot joints, and condyloid joints. First, ball and socket joints biasa disebut dengan sendi peluru. Jadi gerakannya terjadi ke segala arah, terdapat pada lengan atas, jadi lengan atas dan bahu, serta tulang paha dan tulang panggul nih. Jadi ini dia sendinya. Jadi kalian bisa menggerakkan lengan kalian dan bahu kalian ke segala arah. Berikutnya ada hinge joints atau disebut juga dengan sandy ankle. Jadi gerakannya hanya satu arah, terdapat pada jari, kuku, lutut, dan siku. Jadi siku kalian, kalau kalian gerakan kan hanya satu arah. Itu disebut dengan sandy ankle. Jadi ini dia. Hanya satu arah. Berikutnya ada saddle joints atau disebut dengan pelana. Jadi gerakannya terjadi dua arah, terdapat pada ruas jari dengan telapak tangan. Jadi ini, hanya dua arah. Berikutnya ada gliding joint atau disebut dengan sandy geser. Gerakannya ke depan atau ke belakang, jadi dia gerakannya agak menggeser. Jadi kalau kalian tulang belakang kalian gerakan, terdapat pergelangan tangan dan ruas tulang belakang. Jadi kalau kalian menggerakkan tulang belakang, makanya kalian kalau misalnya perenggangan, kretek, itu tuh berarti sendi geser kalian yang bergerak. Makanya mulai agak luas badan kalian saat sendi geser kalian tuh mulai bergerak lebih luas. Jadi kalau kaku berarti sendi geser kalian di belakang itu yang kaku. Pivot joints atau sendi putar, gerakannya yaitu memutar, terdapat antara tulang hasta dan tulang pungpil di sini. Jadi kalian bisa mutar. Atau tulang atlas dan tulang tengkorak. Jadi kepala kalian bisa kalian putar. Dan yang terakhir condyloid joints disebut juga dengan sendi gulung. Dia gerakannya dua sumbu. Jadi dua sumbu ya, bukan dua arah. Dijumpai antara tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tempurung lain yang berbentuk bulat. Jadi ini. Jadi dia kayak gini bentuknya. Terdapat pada penghubung tulang telapak tangan dan jari. Di sini. Kalian bisa jadi bisa, ini artinya condyloid joints kalian yang bergerak. Nah, and the last we will talk about the disease of the joint system. So yang pertama adalah terkilir atau kesleo, itu tertariknya ligamen pada persendian karena gerakan yang dilakukan tiba-tiba. Berikutnya ada rheumatic arthritis, yaitu peradangan pada persendian yang menimbulkan rasa sakit. Ada dislokasi, pergeseran tulang penyusun sendi. Ada ankylosis, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan. Lalu yang terakhir ada memar sendi, yaitu selaput sendi memar. Jadi that's all about joint system. So thank you. Do you understand so far? Is that clear? Since we discussed about the division of the skeleton, I asked you to make a short video about the axial and appendicular skeleton. The detail will explain in the worksheet that I distribute. Okay students, that's all about our meeting today. If you have any question, you might message me on my WhatsApp. God bless you and see you in my next class. Thank you. Bye-bye.